Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Ayu Milatriulan, NIM L1C019013. Nama saya Siti Rahmaliza, NIM L1C019008. Nama saya Fauzan Akil Zakwan, NIM S1C01911. Nama saya Muti Fajriati Ningsih, NIM L1C019009. Saya Safanatun Salabibah, NIM L1C019012. Nama saya Irfan Permana, NIM L1C019010. Saya di sini akan melakukan pengukuran salinitas air menggunakan hand refractometer. Alat dan bahan yang digunakan yaitu berupa satu set hand refractometer yang terdiri dari alat pengkalibrasi, hand refractometer, dan pipet, tisu, aquades, dan air sampel. Refraktometer adalah alat ukur salinitas yang umum digunakan dan dapat dipakai oleh siapa saja. Prinsip alat ini yang menggunakan indeks pembiasan cahaya. Karena membutuhkan cahaya langsung untuk mendapatkan indeks pembiasan cahaya, sebaiknya pengukuran dilakukan di luar ruangan. Jika dilakukan di ruangan tertutup dan hanya mendapat sinar dari lampu, hasil yang didapatkan kurang maksimal. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan hand refraktometer sudah terkalibrasi. Jika belum, alat ini bisa dikalibrasikan dengan cara pertama-tama teteskan aquades pada lensa dan covernya. Lalu lap menggunakan tisu. Tetesi kembali dengan aquades. Tutup cover lensanya. Lalu kita lihat skala pada hand refractometer ini. Jika belum menunjukkan angka 0, putar baut pengkalibrasi pelan-pelan sampai angka pada skala hand refractometer menunjukkan angka 0. Jika sudah, bersihkan aquades pada lensa menggunakan tisu. Jika sudah dikalibrasikan, kita bisa langsung memulai pengukuran. Pertama-tama ambil air sampel, lalu teteskan pada lensa hand refractometer. Tutup dengan cover. Arahkan hand refractometer pada sinar datang untuk melihat skala pada hand refractometernya. Skala pada hand refractometer, sisi sebelah kiri menunjukkan spesifik gravitinya dan sisi sebelah kanan menunjukkan salinitasnya. Hasil pengukuran ditandai dengan perbatasan warna garis biru dan putih, yang artinya pada percobaan kali ini sampel memiliki salinitas sebesar 20 ppm. Setelah pengukuran, lap kembali lensa dan cover hand refractometer. Pastikan tidak ada serpihan garam pada lensanya. Kemudian tetesi dengan aquades. Dan lap kembali. Tutup covernya, lalu tempatkan pada wadah hand refractometer. Masukkan hand refractometer, alat pengkalibrasi, serta pipet yang telah digunakan. Simpan hand refractometer pada tempat yang aman. Salinitas adalah kandungan garam yang terlarut dalam air. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi salinitas, di antaranya penguapan, curah hujan, aliran sungai yang bermuara di laut, serta pembekuan. Salinitas akan meningkat karena adanya pembekuan dan penguapan, sedangkan salinitas akan menurun akibat dari curah hujan dan aliran sungai yang bermuara di laut. Tingkat salinitas pada air tawar berkisar antara 0 sampai 5 ppt, pada air payo sekitar 6 sampai 29 ppt dan pada air laut sekitar 30 sampai 40 ppt. Pada praktikum kali ini didapatkan hasil
20 ppt, artinya air sampel termasuk ke dalam kelompok air payau. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu temperatur, apa saja faktor yang mempengaruhi temperatur, dan mengenai percobaan saya tentang bagaimana cara mengukur temperatur di perairan. Sebelum saya memulai percobaan, apa itu temperatur? Temperatur biasa disebut dengan suhu. Suhu adalah keadaan yang menentukan suatu benda untuk memindahkan panas dari benda-benda lain dan menerima panas dari benda-benda lain. Suhu ialah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas pada suatu benda yang diukur dengan alat termometer. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi temperatur? Yang pertama, presipitasi, yang kedua, evaporasi, yang ketiga, kecepatan angin, yang keempat, intensitas cahaya matahari, dan yang kelima, faktor-faktor fisika yang terjadi di dalam perairan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah: pertama, rangkaian alat termometer sederhana, kedua, tali rafia, ketiga, air hangat dan air dingin, dan keempat, spidol. Pertama, masukkan rangkaian alat termometer sederhana ke dalam air hangat. Kegunaan tali rafia di sini adalah agar tangan tidak menyentuh langsung alat termometer sederhana, supaya tidak mempengaruhi pengukurannya. Pada tahap ini, perhatikan dengan baik. Air akan mulai menaik secara perlahan melalui sedotan. Setelah air berhenti naik, tandai menggunakan spidol. Setelah itu, langsung masukkan rangkaian alat termometer sederhana ke dalam air dingin. Perhatikan juga, air akan mulai menyusut atau turun melalui sedotan. Pada penggunaan rangkaian alat termometer sederhana ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengukur suhu dengan satuan derajat Celcius seperti termometer laboratorium. Namun, alat ini juga memiliki kelebihan, karena selain sederhana, juga mudah dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah ditemukan. Bahkan, dari alat yang sederhana ini, kita masih dapat mengukur suhu dengan baik dilihat dari adanya perbedaan kenaikan dan penurunan air pada sedotan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum acara 3 yang berjudul miniatur gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan ada wadah plastik bening sebagai pengganti akuarium, penggaris, sama kotak HP sebagai pengganti styrofoam. Nah, cara kerjanya, beri gaya tekanan styrofoam atau kotak HP ini setengah tinggi air. Setelah itu, tarik secara perlahan-lahan. Terus diamati tinggi dan panjang gelombangnya. Terus yang kedua sama, beri gaya tekan tenggelam styrofoam atau kotak HP setinggi air. Setelah itu, tarik secara perlahan-lahan. Setelah itu diamati tinggi dan panjang gelombang yang terbentuk. Tinggi gelombang pada percobaan 1 adalah 8 cm. Panjang satu gelombang yang terbentuk adalah panjang wadah dibagi banyaknya gelombang, yaitu 9 cm. Tinggi gelombang pada percobaan 2 adalah 8,5 cm. Di percobaan yang kedua, panjang satu gelombang sama, yaitu 9 cm. Nah, kesimpulan pada percobaan praktikum acara 3 ini adalah, apa itu gelombang? Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk sebuah kurva. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang. Yang pertama ada angin, meliputi kecepatan, jarak, dan lamanya hembusan angin. Yang kedua ada
geometri laut, meliputi topografi dan bentuk pantai. Terus yang ketiga ada gempa, apabila terjadi tsunami. Kesimpulan yang terakhir adalah pengaruh angin dapat menyebabkan terjadinya gelombang kapiler, gelombang angin, dan gelombang alun. Sekian dari saya, apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengukur densitas temperatur. Jadi alat dan bahan yang bakal digunain di sini ada wadah bening yang berisi air biasa, kemudian ada wadah bening juga berisi air dingin, kemudian ada pewarna 2 buah, ada temperatur, dan ada kertas yang sudah dilaminating. Pertama-tama kita masukkan pewarna ke dalam air yang tidak dingin. Masukkan secukupnya, kemudian aduk. Kemudian masukkan pewarna yang satunya ke dalam air yang dingin. Kemudian aduk lagi. Kemudian masukkan air dingin ke dalam air yang satunya dengan menggunakan kertas yang sudah dilaminating. Seperti ini. Masukkannya pelan-pelan ya, harus lewat dinding-dinding sini. Dapat kita lihat bahwa di sini air yang lebih dingin berada di bawah dengan ditunjukkan dengan warna kuning, sedangkan air yang lebih tinggi suhunya berada di atas yaitu berwarna ungu. Kemudian kita ukur suhunya. Pertama kita ukur suhunya dari yang bagian permukaan ya. Kita ukur suhunya. Kemudian kita ukur ke dalam lagi di bagian daerah pencampuran. Kemudian ke paling bawah ke bagian dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi densitas suatu perairan yaitu ada 3. Yang pertama itu faktor suhu, yang kedua faktor tekanan, yang ketiga ada faktor salinitas. Cara mengukur densitas salinitas yaitu dengan menggunakan alat yang bernama refraktometer. Cara menggunakannya yaitu dengan meneteskan air yang sudah diketahui salinitasnya, terus dilihat di bagian yang bercahaya. Di sana akan terlihat 2 bidang yang berwarna biru dan putih. Dan di antara bidang itu akan ada garis, di mana garis tersebut adalah salinitasnya. Untuk mengukur densitas temperatur, kita bisa menggunakan termometer air raksa, yaitu kita dapat mencelupkan termometer ke bagian permukaan terlebih dahulu, kemudian dicatat temperaturnya berapa, kemudian kita masukkan lagi ke bagian pencampuran, biasanya di tengah. Di situ kita catat lagi hasilnya berapa, kemudian ke bagian dasar dan dicatat lagi hasilnya berapa. Di sini saya akan melakukan percobaan densitas salinitas. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan. Ini ada akuarium berisi air tawar, ada pewarna, lalu ada air yang telah diberi garam. Langsung saja kita mulai percobaannya. Pertama-tama masukkan pewarna ke akuarium. Lalu kita aduk.
Setelah itu kita tambahkan air yang telah diberi garam. Kita masukkan perlahan-lahan. Lalu kita lihat dengan bantuan kertas yang telah dilaminating. Dapat dilihat bahwa air yang telah diberi oleh garam atau air bersalinitas yang berwarna oranye berada di dasar, dan air tawar, air normal yang berwarna merah berada di atas. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa densitas yaitu kerapatan. Kerapatan atau massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Densitas merupakan fungsi langsung dari kedalaman laut. Bagaimana pencampuran air dengan densitas yang berbeda? Pencampuran massa air secara vertikal terjadi karena turbulensi paket massa air dengan kepadatan yang berbeda. Massa air dengan kedalaman kurang dari 100 meter sangat dipengaruhi oleh angin dan gelombang, sehingga besarnya densitas relatif homogen. Di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur yang cukup besar atau termoklin dan juga salinitas. Di sini kami akan mempraktikumkan acara 5, yaitu cahaya dan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan sekarang. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami sediakan. Yang pertama yaitu meteran sebagai alat ukur sejauh mana cahaya bisa masuk. Dan yang kedua itu senter, memberikan suatu cahaya kepada perairan. Dan yang ketiga, di sini saya ada sedimen. Itu di sini kami menggunakan tepung. Tepung itu ada 3 sedimen. Yang pertama yaitu sebanyak 1 sendok makan, yang kedua sebanyak 2 sendok makan, dan yang ketiga sebanyak 3 sendok makan. Di sini ada timbang untuk sedimennya kami menggunakan sendok makan. Dan di sini juga kami menyediakan akuarium kaca yang sudah diisi air kurang lebih sebanyak 12 liter. Sekarang kita masuk ke sedimen pertama. Kita aduk sampai merata. Center jauh mana cahaya bisa masuk. Kurang lebih sekitar 13 cm. Lo bisa. Kita masukkan sedimen yang kedua. Masukkan. Kita aduk sampai rata. Sekarang kita kasih cahaya berapa? Kurang lebih sekitar 11 cm. Sekarang kita masukkan sedimen yang ketiga. Dan kita aduk ya, sampai tidak ada yang mengumpal ya guys. Kurang lebih sekitar 7 cm.